Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bona. Saya akan menjelaskan materi tentang IPS bab 1, yaitu interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Tujuan pembelajarannya adalah dapat menjelaskan kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya, dapat mendeskripsikan kondisi alam negara-negara di dunia, dapat mengidentifikasi potensi sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya, dapat menjelaskan sumber daya manusia benua Asia dan benua lainnya, dapat menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan di benua lainnya. Amatilah gambar berikut. A. Kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Benua adalah bagian bumi berupa tanah atau dataran yang sangat luas, sehingga bagian tanah benua itu tidak mendapatkan pengaruh A. Kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Ada 5 benua yang dihuni oleh manusia, yaitu benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Ada 5 jenis iklim di Asia, yakni iklim tropis, subtropis, kontinental, kutub, kontinental, dan gurun. Secara astronomis, benua Asia terletak pada posisi 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat, dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Secara geografis, benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Benua Asia terbagi atas beberapa bagian, yakni pegunungan Liptan Muda, Plato Tua, Darat Rendah Utara, Dataran Rendah, dan lembah. 2. Benua Amerika. Secara astronomis, benua Amerika terletak di 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Secara geografis, benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Ada 4 jenis iklim di Amerika, yakni iklim kutub, subtropis, tropis, dan semi gurun atau gurun. Geologi benua Amerika terbagi dalam 3 relief, yakni relief pegunungan, dataran rendah, dan dataran tinggi. 3. Benua Eropa. Secara astronomis, benua Eropa terletak di 35 derajat lintang utara sampai 75 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Benua Eropa bervariasi antara iklim subtropis dan iklim kutub atau polar. Secara geografis, benua Eropa dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu kawasan Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Secara geologi, benua Eropa terbagi atas 3 wilayah, yakni pegunungan tua, dataran rendah Rusia, dan pegunungan Liptan Muda. 4. Benua Afrika. Secara astronomis, benua Afrika terletak di 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Sebagian besar benua Afrika beriklim tropis kecuali wilayah paling utara dan selatan yang dipengaruhi iklim subtropis. Secara geografis, benua Afrika dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Benua Afrika terbagi atas pegunungan plato, Rift Valley, basin, dan dataran pantai.
5. Benua Australia. Secara astronomis, benua Australia terletak di 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Iklim benua Australia yaitu di pesisir pantai selatan beriklim subtropis dan mengalami 4 musim. Di pantai timur dipengaruhi angin pasat. Di bagian selatan, hujan terjadi pada bulan Juni ketika musim dingin. Wilayah Australia dibagi menjadi 7 bagian, yaitu New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Australia Barat, Australia Utara. Benua Australia tidak memiliki banyak pegunungan yang tinggi dan merupakan salah satu benua yang paling datar. B. Kondisi alam negara-negara di dunia. 1. Jepang. Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan di antara 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Jepang mengalami 2 iklim, yaitu iklim subtropis dan iklim sedang. Jepang didominasi oleh pegunungan 75% yang merupakan bagian dari rangkaian sirkumpasif. Jepang merupakan negara industri maju. Komoditas utama adalah barang elektronik dan kendaraan bermotor. Pertumbuhan penduduk 0,01% per tahun. Sekitar 90% penduduk Jepang berdiam di kota, khususnya di Pulau Honshu. 2. Tiongkok. Di sebelah timur terdapat sungai-sungai besar, di sebelah barat berjejer pegunungan, di sebelah utara berbatasan dengan Mongolia, di daerah selatan terdapat daerah aliran sungai Yangtze. Tiongkok merupakan salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia. Tiongkok mengenal 2 iklim, yaitu iklim musim dan iklim kontinental. Secara astronomis, Tiongkok terletak di antara 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan di antara 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Tiongkok merupakan negara dengan penduduk terpadat di dunia. Tahun 2016 jumlah penduduknya 1,37 miliar jiwa. 3. Amerika Serikat. Di bagian barat Amerika Serikat terdapat deretan pegunungan. Di bagian tengah terdapat dataran rendah yang banyak memiliki danau. Di bagian timur terdapat dataran tinggi dan pantai yang dibatasi oleh pegunungan Alpen. Mata pencarian utama penduduk adalah pada sektor jasa dan industri. Iklim Amerika Serikat sangat dipengaruhi keadaan alam. Secara astronomis, Amerika Serikat terletak di antara 24 derajat 33 lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang selatan dan 172 derajat bujur timur sampai 66 derajat bujur timur. Tingkatan pertumbuhan penduduk Amerika Serikat. 4. Brasil. Secara astronomis, Brasil terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai 74 derajat bujur barat. Secara umum, Brasil beriklim tropis. Hampir separuh wilayah Brasil adalah lembah Amazon yang berupa bentangan hutan dan air yang sangat luas. Hasil pertanian utama Brasil adalah kopi atau komoditas ekspor terbesar, padi kapas, coklat, tembakau, kacang kedelai, dan jagung. Penduduk Brasil terdiri atas orang keturunan Portugis 60%, mestizo 26%, keturunan Afrika 9% dan suku bangsa lainnya 20%.
5. Jerman. Secara astronomis, Jerman terletak di antara 47 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang utara dan di antara 5 derajat bujur timur sampai 15 derajat bujur timur dengan luas wilayah 358.890 km kuadrat. Secara umum, Jerman beriklim sedang. Di sebelah selatan Jerman terkadang berhembus angin von yang panas. Industri utama Jerman adalah besi baja. Laju pertumbuhan penduduk minus 0,2%, sehingga jumlah penduduk Jerman selalu berkurang tiap tahunnya. Secara garis besar, Jerman terbagi atas 3 bagian, yaitu dataran rendah dan bagian utara, dataran tinggi di bagian tengah, kaki pegunungan Alpen di selatan. 6. Inggris. Secara astronomis, Inggris terletak di antara 50 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara dan di antara 11 derajat bujur barat sampai 15 derajat bujur timur. Pertumbuhan penduduk Inggris sekitar 0,2% per tahun. Wilayah Inggris dibedakan atas 4 bagian, yaitu dataran tinggi Selandia, dataran tinggi Wales, dataran rendah England atau Inggris, dan dataran Irland. Industri berat Inggris berpusat di Birmingham. Jenis industri meliputi industri lokomotif, gerbong, kereta api, mobil, alat pertanian, dan mesin-mesin. Inggris memiliki iklim sedang. Wilayah Inggris dikelilingi oleh lautan sehingga iklimnya sejuk dan bisa sepanjang tahun. 7. Mesir. Secara umum, negara Mesir dipengaruhi iklim tropis gurun. Mesir memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,1%. Sebagian besar penduduk Mesir tinggal di lembah dan delta Sungai Nil. Adapun industri utama Mesir adalah tekstil, besi baja, semen, dan pupuk. Secara astronomis, Mesir terletak di antara 20 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan di antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Mesir secara garis besar terbagi atas 5 kawasan, yaitu kawasan Semenanjung Sinai, Gurun Barat, Gurun Timur, Lembah Sungai Nil, dan Delta Sungai Nil.